Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Antika Fadila dengan nomor NPM 1921020124. Saya dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law atau bisa disebut dengan Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang terakhir ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam itu adalah yang pertama ada menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga ada untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat ada pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fiqh sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama adalah ada filsafat tasyri', yang kedua adalah filsafat syariah. Yang pertama filsafat tasyri'. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini juga bertugas untuk membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi dalam yang pertama ada daim al-ahkam, yang artinya dasar hukum Islam. Yang kedua ada mabadi al-ahkam, yang artinya prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga ada usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masjir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima ada qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang terakhir ada filsafat syariah. Filsafat syariah ini yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama ada asrar al-ahkam, yang artinya rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua ada qasas al-ahkam, yang artinya ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga ada mahasin al-ahkam, yang artinya keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir ada tohawabi al-ahkam, yang artinya karakteristik hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.